Kalau sepenting itu pondasi buat anak, metode apa yang harus dilakukan, Coach? Ya, Bagi orang tua, bagi mom and dad yang sudah mulai menyadari, oh ya saya nggak tahu, tapi saya mau tahu gitu. karena 7 tahun ke bawah, itulah pondasi dari cara berpikir seseorang dan cara seseorang melihat dunia dan merespon dunia. Saya tulis Oke. 12 mental block utama yang terbentuk di masa anak-anak, itu akan mengakibatkan orang dewasa punya mental block apa dan kehidupannya bakal kayak gimana. Halo mom and dad, selamat berjumpa kembali dalam podcast Sekolah Orang Tua. Kali ini kita akan berbincang dengan Coach Arisandi, pendiri dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, yang juga merupakan pendiri Sekolah Orang Tua. Yes, Ya, gimana kabarnya Coach? I'm great. Good to know that. Yes. Oh, welcome back ya. Ya, Selamat datang kembali di podcast Sekolah Orang Tua kita pagi ya, hari ya, ini ya. Nah, kita mau membahas sesuatu yang sangat penting nih. Bagus ya. banget buat yang akan bermanfaat sekali untuk mom and dad di rumah, yang akan berguna buat pola pengasuhan anak nih. Kita akan ngomongin tentang apa kalau sekolah orang tua itu ya parenting ya Coach ya. Ya. Kenapa parenting itu penting Coach? Oke, jadi saya sering ketemu dengan orang tua nih ya. Kalau saya seminar nih biasanya nih. Kalau seminar-seminar yang terkait dengan gimana jadi money magnet, waduh seru. Rame banget. Iya, Ya. pasti dong. Tapi begitu seminar parenting gimana jadi orang tua efektif itu kayaknya mereka gimana gitu ya. Gitu. Kecuali mereka yang udah punya masalah ya. Itu mau belajar gitu ya. Mungkin kalau mereka merasa nggak punya masalah, mereka merasa tersudutkan kali ya. Iya, Kenapa gua harus sekolah gitu ya? iya kayak gitu. So jadi itu yang sering terjadi. Makanya banyak orang tua yang merasa bahwa ini tuh hal yang nggak perlu dipelajari lah gitu kan ya. Kan gue juga pernah jadi anak. Ya udah, kalau gue punya anak ya tinggal ngelakuin yang bokap nyokap papa mama saya lakukan, ya udah itulah gitu. Buktinya saya juga bisa begini gitu kan. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu kalau itu benar apa enggak kan? Ya betul. Gitu Sampai kan. anaknya bermasalah. Sampai anaknya bermasalah baru mereka ngerti, sadar, mulai cari tahu gitu ya. Hmm. Eh, ada juga yang anaknya bermasalah tapi masih nggak sadar juga kalau itu masalah ya. Itu lebih kacau lagi kalau kayak gitu ya. Karena Jadi kan memang nggak ada sekolah untuk jadi orang tua kan Coach. betul banget. Selama Yes. zaman-zaman apapun nggak pernah ada yang mendirikan sekolah untuk orang tua ini baru Betul. sekali ini ya Coach ya. Ya makanya itu membuat saya terpanggil gitu. Oke. Karena kita mau jadi dokter, mau jadi lawyer, jadi akuntan gitu ya. Jadi guru, jadi apapun itu ada sekolahnya gitu ya. Tapi kenapa jadi orang tua yang sepenting itu kok nggak ada sekolahnya gitu. Padahal kita itu kan perlu belajar gitu, mengerti, memahami anak-anak ini kayak gimana sih gitu loh. Karena yang saya percaya tuh gini, saya percaya bahwa setiap orang tua itu pasti kepingin yang terbaik untuk anaknya. Gitu kan? Setuju, pastinya. Pastinya ya, Iya dong. gitu kan ya, gitu. Tapi keinginan itu kan nggak cukup ya kalau nggak ada skill. Masuk akal nggak? Sense, ya, masuk akal banget. Iya Ya, dong. cuman keinginan doang, tapi nggak ada skill. Akhirnya kan nabrak sana nabrak sini. Sementara anak-anak itu adalah sebuah individu pribadi yang unik gitu. Oke, yang mereka punya cara berpikir tersendiri, mereka punya kepribadian tersendiri gitu, yang belum tentu sama dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, jadi saya tuh sering ketemu orang tua begini, aduh Pak, saya tuh pusing nih, anak saya nomor 3 nih ya, kenapa ya? Padahal saya udah perlakukan sama loh ya, saya tuh nggak membeda-bedakan anak gitu kan, semuanya sama gitu. Justru Dulu salah ya. kakaknya bagus, lah kenapa sekarang hal yang sama saya lakuin kok dia jadi bermasalah gitu. Nah, Padahal memang harusnya berbeda kan, karena tiap nah anak kan punya harusnya iya gitu loh. Di karakter yang sini tuh beda. orang tua banyak sekali yang di sini orang tua banyak yang kena jebakan gitu kan ya. Mereka berpikir ya anak itu harus dididik dengan cara yang sama, komunikasi dengan cara yang sama gitu ya. Dan hasilnya pasti sama. Padahal kan nggak mungkin ya gitu. Karena ada satu anak yang dikasih tahu, kamu lihat tuh teman kamu yang itu.
Masa dia bisa? Kamu nggak bisa? Langsung ngegas dia. Oke Pak. Nah, kayak gitu kan ya. Tapi anak nomor 2 digituin. Ya mana Pak? Kan aku bukan dia. Gitu. Anak nomor 3, begitu dikasih kata-kata seperti itu, dia makin, ya ya gimana, aku nggak bisa. Udah beda-beda kan Iya. reaksinya, gitu kan ya. So, apakah berarti anak nomor 1 dan nomor 2 berarti lebih jelek gitu daripada anak pertama tadi yang langsung ngegas gitu? Enggak juga. Itu karena caranya aja yang salah. Jadi kalau misalnya mau dicari sesuatu yang menjembatani supaya itu semua terakomodasi, pastinya harusnya ada satu pakem yang secara universal berlaku untuk anak-anak dong ya coach. Iya, Yaitu kayak fondasi gitu ya coach ya. betul. Jadi Kira-kira apa itu coach? saya biasa sering ngomong ke seminar ke orang tua ya kalau di seminar tuh ya. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Setuju dong? Ya pasti Nah, setuju. masalahnya adalah pada saat kita dilahirkan itu nggak ada buku manual. Kalau lo beli handphone, Bukan pabrikan sih coach. kalau lo beli handphone ada buku manual kan? Iya Gitu. iya. Lo beli apa? Kamera lah, TV lah, bahkan even beli rice cooker tuh. Iya. Kan semua ada buku manualnya nih gitu. Jadi kita ngerti nih kalau ada sesuatu, oh harus ngapain nih gitu ya. Nah ini tuh nggak ada gitu kan. Kita bingung nih kalau misalkan anak kita ada masalah terus ini carinya di mana nih gitu kan ya. Bukan mass production sebenarnya. Nah jadi nggak ada buku manual gitu ya. Padahal setiap anak itu unik gitu ya. Setiap anak itu punya karakter tersendiri. Setiap anak punya gaya belajar tersendiri. Setiap anak punya cara memproses informasi yang tersendiri, yang berbeda dengan anak lainnya. Gitu. Setiap anak juga punya cara untuk mengisi bahan bakar emosionalnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Nah, apa yang tadi saya sebutin itu orang tua perlu tahu semua tuh. Oke. Kalau dia nggak ngerti, ini anak saya kenapa males ya gitu ya. Bahan bakarnya kurang. Nah, kalau kita nggak ngerti, satu, bahan bakarnya apa ya? Kita nggak ngerti nih. Gitu ya. Kedua, ngisinya di mana ya? Gitu. Lu bayangin lu punya mobil gitu kan. Mobil pinjaman tuh biasanya ya kan. Kita pinjam mobil, wah asal pakai aja. Gak tahu tangkinya kanan apa Terus kiri. nggak tahu nih, loh tadi lu pengen nanya tangkinya di mana ya gitu. Terus bukaan tangkinya di mana ya gitu kan. Ngisinya pakai apa? Bensin apa solar? Iya, kita bingung kan jadinya Habis gitu kan. deh. Nah, kalau salah ngisi gimana? Nah lo. Fatal kan. Nah, sama nih. Kita pikir anak kita ini sama gitu dengan anaknya temen yang menurut ceritanya temen, wih anak gue beginiin, gue langsung begini nih gitu kan ya. Begitu kita coba di anak kita, lah kenapa enggak jalan ya gitu kan. Ternyata bahan bakarnya beda gitu kan. Ya, mungkin juga cara ngisinya juga salah gitu, tempatnya juga bukan di situ gitu tangkinya. Nah, ini hal-hal sepele seperti kayak gini itu orang tua nggak mengerti gitu loh. So itulah kenapa saya mendirikan sekolah orang tua gitu ya. Ini tahun 2000 awal yang lalu nih ya. Saya mendirikan sekolah orang tua. Jadi tujuannya adalah supaya orang tua itu ngerti, tahu gimana caranya sih memunculkan potensi terbaik dari anaknya. Siapa di sini orang tua yang kepingin memunculkan potensi terbaik dari anaknya? Saya yakin mom and dad itu pasti semua ya. Secara natural ya, semua mom and dad itu pasti kepingin anaknya sukses. Benar nggak coach? Betul. Tapi sayangnya mungkin beberapa ada yang tahu apa yang harus dibekali kepada anak-anaknya. Ada banyak yang mungkin belum mengetahui. Ya, mungkin Coach Aris mau sharing apa aja nih fondasi-fondasi yang penting buat diberikan kepada anak-anak untuk suksesnya anak-anak itu. Sekarang? Iya. Sekarang ya? Enggak, tahun depan aja. Kasep. Oke. Banyak banget ya kalau mau di-sharingkan sebenarnya itu sangat-sangat banyak gitu ya. Tapi saya coba merangkumnya hal yang paling penting gitu kan ya. Jadi ibaratnya kalau buah itu diperes gitu ya sampai intisarinya ini ya gitu ya. Ya intisarinya ini yang saya mau bagiin gitu kan ya. Jadi dari pengalaman saya melakukan hipnoterapi ya pada anak-anak, dari mulai dulu saya belajar otodidak tahun 97, 98 gitu ya.
Sampai kemudian saya mulai belajar tentang hipnosis, hipnoterapi di 2001, 2002 gitu ya. Terus akhirnya mendalami berbagai macam pembelajaran tentang teknik terapi, tentang family system, tentang macam-macam ya, tentang keluarga, tentang orang dewasa semuanya. Termasuk dari pengalaman terapi ribuan anak-anak dan juga orang tuanya ya. Saya menyimpulkan bahwa ada satu pondasi yang paling penting yang orang tua itu perlu jaga. Oke? Apa itu coach? Setelah yang satu ini ya. Oke. Oh gitu enggak lah ya. Langsung dibahas ya Bapak Ibu sekalian ya. Mom and Dad. Kita langsung bahas sekarang gitu ya. Apa itu gitu ya. Nah, coba tebak gitu ya. Kira-kira apa itu ya. Nanti boleh tulis di bawah juga ya. Kira-kira apa ya kayak gitu ya. Tapi inilah dia yang paling penting. Yaitu bagaimana orang tua menjaga citra diri anak supaya tetap baik. Seperti ketika anak itu dilahirkan, ibaratnya anak yang dilahirkan itu ibaratnya kan anak yang kayak dari pabrik ya. Kayak kita beli laptop keluar dari pabrik gitu kan ya. Kalau kita beli laptop keluar dari pabrik, speednya kenceng nggak? Kenceng ya, bagus nggak performanya? Bagus. Ya. Tapi kenapa setahun kemudian kok jadi lemot? Apakah pabriknya sengaja menciptakan demikian? Harusnya enggak. Mestinya Harusnya enggak sih, ya. coach. Gitu Karena kan ya. ada banyak kotoran-kotoran nih mungkin yang Bisa banyak membebani kotoran, gitu kan. betul. Bisa karena dia kena virus. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Mungkin ya, kena virus ya. Sangat mungkin. Ya kan ya, gitu. Nah, sama nih. Anak-anak begitu lahir itu sempurna. Ini dari sang pencipta nih, sempurna. Oke. Tetapi 5 tahun pertama dalam usia anak itu akan menentukan bagaimana anak ini nanti tumbuh dewasa. 5-7 tahun lah. Kita kasih range-nya itu ya, 5-7 tahun. Gitu. Dulunya saya berpikir, masa sih 5-7 tahun gitu kan ya. Apa mungkin gitu kan ya. Tetapi setelah saya menerapi ribuan orang dewasa, you name it, apa aja problemnya. Ya, saya pernah handle begitu banyak problem orang dewasa. Dari tahun 2000-an hingga sekarang ini. Awalnya ini. Awalnya selalu kalau dicari akar masalah nih ya. Kalau dicari akar masalah selalu jatuhnya di usia 7 tahun ke bawah. Dan dominasi paling banyak itu di usia 5 tahun ke bawah. Parah banget ya coach ya kalau gitu ya. Krusial sekali usia. Sangat krusial. Jadi ini. Dari situ dari pengalaman saya sendiri melakukan hipnoterapi pada klien. Di situ saya melihat gila ya. Ternyata apa yang terjadi di usia 7 tahun ke bawah itu benar-benar sangat membekas dan itu membentuk kehidupan orang dewasa. Tuh Mom and Dad, sepenting itu loh Mom and Dad. Yes. Makanya kalau workshop parenting gitu ya, saya kadang-kadang itu tanda kutip agak sombong gitu ya. Saya ngomong ke orang tua, kasih saya waktu ngobrol dengan anak Anda yang usia 7 tahun ke bawah. Kasih saya ngobrol 5-10 menit. Saya bisa meramalkan masa depan dia gimana. Ngeri. You know why? Why? Karena 7 tahun ke bawah, itulah pondasi dari cara berpikir seseorang dan cara seseorang melihat dunia dan merespon dunia. Jadi artinya, kalau saya ngerti itu, saya juga menangani orang dewasa di sana, gitu kan ya. Dan ini ada hubungan sebab akibat kan. Orang dewasa yang punya perilaku begini, punya kehidupan begini, waktu saya tarik pakai hipnoterapi dengan teknik regresi gitu ya. Ketahuan ternyata cetakannya ini apa gitu. Cetakannya problemnya masalahnya apa. So, artinya kalau orang ini punya problem ini, ya kan otomatis akan kesini juga. Ini kan sebab akibat ya. Kayak gitu. Nah, itu juga saya tuliskan di buku saya, Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Mom and Dad sudah punya belum? Saya tulis 12 mental block utama yang terbentuk di masa anak-anak. Itu akan mengakibatkan orang dewasa punya mental block apa dan kehidupannya bakal kayak gimana. Itu udah tertulis semua. Itu hasil dari pengalaman terapi saya. Saya tuliskan buku itu di tahun 2008. Buku itu sudah saya tulis. Wow, luar biasa. Kalau tadi coach bilang tentang citra diri, jadi itu yang membentuk siapa coach? Apa anak itu sendiri bisa membentuk sendiri atau dia harus dibentukkan oleh siapa gitu? Ya, boleh ngomong jujur nggak?
Sebaiknya sih gitu, Coach. Aduh, rada berat sih ngomongin Bakal itu. banyak yang kesentil ya. Nggak usah takut, Coach. Tenang aja. Ini akan bermanfaat sekali untuk Mom and Dad. Saya yakin kan. Saya pribadi pernah menyadari kesalahan yang saya buat pada anak saya gitu ya. Oh, pengalaman Yang pribadi nih. pengalaman pribadi Oh, gitu. Di baik. situ gara-garanya sepele kayak gini. Ini anak usia 5 tahun gitu. Waktu itu usia 5 tahun gitu. Saya ajak dia main dong. Main yuk gitu kan. Nggak mau, capek. Saya kaget dong. Anak 5 tahun bisa ngomong capek. Terus Saya langsung diem. Dia tahu dari siapa ya gitu. Menurut itu dari siapa? mamanya. Ya pasti dari orang tuanya lah ya pasti ya gitu kan. Saya langsung refleksi. Waduh, ini gara-gara kita sering ngomong capek nih gitu kan ya. Akhirnya dia kopas. Oke. So, anak 5 tahun bawaannya nyantai, layah-layah, tiduran, ngomong capek. So, kira-kira udah tergambar nggak ini anak bakal tumbuh dengan citra diri kayak gimana? Kira-kira dia akan tumbuh dengan menjadi seorang anak yang penuh semangat, energi gitu nggak? Kayaknya enggak ada. Kayaknya enggak ya. Ya kan, kalau itu nggak diintervensi, itu dia akan tumbuh dengan, ya saya ini pemalas, saya ini gampang capek, gitu. Tapi Ada kan nggak di situ? orang tua nggak pernah bilang bahwa kamu harus jadi pemalas gitu, enggak kan? Nggak pernah, emang bener. Saya nggak pernah ngomong, kamu itu sukanya capek gitu, nggak pernah. Tapi dia hanya menyerap, dia menangkap. menyerap gitu kan, dia menyerap, dia kopas, dia niru dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Ini 3 hal yang dia alami dan rasakan otomatis kan, yang dia lihat dan yang didengar. Ini masuk nih. Padahal orang tuanya benar-benar capek waktu orang tua tuh ngomong, aduh, karena orang tua kan kerja, Mom and Dad kan pasti kerja dong, dan kalau udah kerja kan ya mungkin lelah gitu, cuman komen aja gitu, dan itu pun terserap. Terserap lah. Oke. Ya kalau lu nggak mau anak lu keserap, ya lu pakein ini aja telinganya gitu kan. Earbud gitu ya. Earbud gitu sepanjang hari gitu. Oke. Jadi orang tua pun sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Oke. Nggak sengaja. Tadi yang saya ngomong. Iya. Saya percaya setiap orang tua pasti mencintai, menyayangi anaknya. Betul kan? Betul, pasti. Nggak ada lah orang tua yang sengaja menjerumuskan anaknya. Masalahnya kita itu nggak ngerti, kita itu nggak tahu bahwa kata-kata kita, tindakan kita, termasuk perasaan kita, itu diserap sama anak. Jadi itu anak itu sesensitif itu menyerap perasaan juga. Yes. Oke. Saya ulangin ya. Oke. Ada serem gitu ya. Wah. Ya, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dilakukan orang tua, apa yang dirasakan orang tua, itu semua diserap oleh anak. Anak akan menyerap melalui matanya, dia melihat, melalui telinganya dia mendengar, melalui perasaannya dia merasakan getaran vibrasi dari orang tuanya. Kalau orang tua lagi marah gitu, dia pasti masuk semua. Masuk semua, dan itu akan menjadi bahan di memori bawah sadar dia, dan itu akan memunculkan respon dia. Dan itu akan membantu untuk membentuk citra diri anak. Itu bahan baku dari pembentukan citra dirinya tadi. Gimana dong cara memfilter supaya anak itu tidak menyerap, Coach? Ya, makanya saya sering kali gini kalau konseling nih sama orang tua. Saya nanya, Bapak Ibu bersedia nggak melakukan apa yang harusnya dilakukan untuk anak Anda? Biasanya jawaban orang tua apa? Biasanya jawaban orang tua apa? Ya pasti dong. Pasti dong, saya bersedia. Nah, setelah itu saya nanya, bersedia nggak kontrol kata-kata Anda demi anak Anda? Kalau yang sadar pasti akan bilang bersedia. Saya tahu itu susah, karena kita selama ini nggak pernah diajarkan secara sengaja untuk kontrol kata-kata kita, untuk memilih kata-kata kita. Kita ngomong-ngomong aja gitu, tanpa mikir ini dampaknya, efeknya apa gitu kan ke anak-anak, ke orang-orang yang kita sayangi gitu.
Saya biasa ngomong ke orang tua, kalau Anda benar-benar sayang anak Anda, logikanya Anda bersedia melatih dan mengembangkan diri Anda sendiri untuk menjadi orang tua yang penuh kesadaran. Termasuk kesadaran berkata-kata, berperasaan, berpikir. Karena ini akan ngefek gitu kan. PR banget ya coach ya. Yes. Lu bayangin misalkan nih, orang tua yang ngomong misalkan, aduh capek mama ngurusin kamu. Itu banyak terjadi loh. Iya. Itu sebenarnya cuma refleks aja kan Iya, dari orang tua. betul. Karena memang itu kenyataannya memang dia capek kan. Nah, coba pemirsa gitu ya, Bapak Ibu, Mama and Dad nih. Kalau Anda mendengar orang lain mengatakan seperti itu, kalau Anda posisinya anak gitu, terus Anda mendengar orang tua mengatakan, oh capek mama ngurusin kamu. Apa yang Anda rasakan kira-kira? Mungkin nggak sih anak ini akan tumbuh dengan pemikiran, aku disayangi gitu. aku ini berharga. Kagak kali. Impossible deh kayak coach. Jadi aku tuh anak yang nyusahin ya, bikin akhirnya mama dia aku akan, capek gitu ya. aku ini nyusahin ya. Aku ini penyebab masalah ya. Oh my god. Iya kan? Iya. Aku sumber masalah. Aku sumber masalah. Mungkin nggak itu? Sangat Mungkin banget. mungkin. Ya coba Bapak Ibu, Mama and Dad renungkan sendiri deh gitu kan ya. Apa yang saya sharingkan. Karena yang saya sharing ini berdasarkan pengalaman real dari terapi klien-klien dewasa. Mereka lah yang waktu itu di posisi anak-anak mendengarkan kata-kata seperti itu dari orang tuanya. Tapi mungkin mom and dad-nya si anak ini dulu juga mengalami hal yang sama, coach. Betul. Itu tadi yang saya ngomong, karena mereka tidak pernah diajarin kesadaran berkata-kata, memilih kata-kata, ya udah mereka ngomong, ya ngomong aja. Mereka nggak ngerti bahwa itu ternyata punya pengaruh ke pikiran bawah sadar si anak, ke memori jangka panjang si anak. Oke, sekarang gini coach, kalau seandainya mom and dad yang sudah mendengarkan diskusi kita dan saran-saran dari coach, jadi gimana kalau misalnya ada mom and dad yang sudah menyadari bahwa dia harus menyadari tindakan, perkataan, dan perasaannya dia, coach. Pertama kali dia harus memperbaiki diri dulu kan. Sesudah itu dia tetap harus membantu anak-anak mereka untuk memberikan fondasi yang kokoh supaya anaknya sukses. Karena kalau enggak, anaknya nggak akan sukses dong. Ya, membentuk citra diri anak. Bukan nggak akan sukses ya, tapi mungkin suksesnya jadi lebih lama lah ya. Karena kan ada hal-hal yang dia harus perbaiki duluan gitu ya. Gitu. Nah, fondasi-fondasi apa aja kira-kira yang perlu ditanamkan kepada anak selain citra diri, coach? Ya, citra diri ini memang yang paling utama. Jadi, bagaimana kita membentuk citra diri anak ini, gitu ya. Kita perlu sadar tentang kata-kata kita, pikiran kita, dan termasuk perasaan kita. Gitu. Pilihlah kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif bukan berarti kita mengingkari yang negatif. Contoh misalkan, anak nilainya 5 gitu. Ya kita ya nggak ngomong, wah bagus ya nilainya, ya nggak gitu juga gitu kan. Denial tuh. Itu bukan kata-kata positif gitu kan ya. Jadi nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi berkata-kata positif itu adalah kita encourage anak itu untuk jadi lebih baik gitu ya. Kita akan ngomong misalkan di contohnya, wah nak, ini 5 nih angkanya nih gitu kan ya. Apa yang bisa dilakukan ya supaya makin hari kamu makin menyukai pelajaran ini sehingga nilai kamu akan jadi bagus gitu kan ya. Gitu. Atau wow, kayaknya kamu makin hari makin bagus deh ya. Karena kemarinnya 4. Kan 5 pun kemajuan ya. 5 pun kemajuan kan. Itu kan juga ini beneran loh, serius. Maksudnya kita perlu menghargai gitu loh ya, upaya kecil-kecil itu gitu. Sometimes orang tua anaknya kemarin 4, sekarang 5. Dia masih ngomel. Kamu gimana sih? Masih jelek aja nilainya gitu kan. Masih belum udah puas, dilesin, bayar mahal gitu. Padahal bayar mahal itu kan urusan orang tua. Anak mana tahu ya. Anak mana tahu gitu. Kenapa itu harus disangkut pautkan gitu. Nah, banyak orang tua itu yang ketika marah itu dia mengatakan hal-hal yang sebenarnya itu tanggung jawabnya dia, tapi dia omongin gitu. Which is anak nggak perlu tahu sebenarnya itu. Seolah-olah anak ikut bertanggung jawab atas hal itu. Betul.
Kasihan juga jadi anak ya. Bukan kasihan jadi orang tua ya? Nggak tahu kalau kayak denger kayak gini kayak jadi kasihan anaknya deh. Sebenarnya kasihan juga sama mom and dad-nya deh. Betul ya, kasihan orang tuanya. Ya, Karena orang mereka tua tidak juga kasihan. mengerti bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu gitu ya. Iya nggak sih? Udah nggak tahu. Mereka tidak Apa? tahu apa yang mereka tidak tahu gitu ya. Banyak banget orang tua yang tidak tahu apa yang mereka tidak tahu tentang parenting, tentang bagaimana memunculkan potensi dalam diri anak. Nah, kalau begitu, kalau sepenting itu fondasi buat anak, metode apa yang harus dilakukan, Coach? Ya. Bagi orang tua, bagi mom and dad yang sudah mulai menyadari, oh ya saya nggak tahu, tapi saya mau tahu gitu. Ya, jadi gini, metode itu kan banyak ya, gitu. Saya di sini akan sharing dari sudut pandang saya sebagai hipnoterapis, which is saya mendalami hipnosis, saya mendalami hipnoterapi, gitu. Jadi apa sih hipnosis, apa sih hipnoterapi itu, gitu ya. Hipnosis itu adalah sebuah keilmuan yang mempelajari bagaimana sebuah kata-kata, sebuah tindakan itu diserap masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ini keilmuan yang membahas tentang ini. Melalui jendela-jendela Melalui jendela-jendela yang kita indera. punya, mata, telinga, hidung, perabaan, kayak gitu-gitu ya. Informasi itu masuk dan kemudian tersimpan di memori jangka panjang. Nah, prosesnya itu yang disebut dengan hipnosis. Itu pilihan atau mutlak? Prosesnya, mutlak. Jadi itu bukan pilihan. Nah, ya begitulah, manusia diciptakan Tuhan untuk menyerap informasi kayak begitu. Jadi itu hipnosis sudah langsung berproses di situ. Ya. Proses hipnosis terjadi di situ. Yes. Tanpa disadari pun. Yes. Apakah orang itu beragama atau tidak? Orang itu percaya Tuhan atau tidak? Kaya atau miskin? IQ-nya tinggi atau IQ-nya jongkok? Lagi perempuan? Ya. Kalau nggak percaya hipnosis? Kalau nggak percaya hipnosis sama aja, tetap aja. Sama kayak lu nggak percaya Tuhan, lu tetap aja napas kok. Betul kan? Jadi itu hal yang mutlak. Itu mutlak. Gitu, sama. Jadi bagaimana sebuah informasi masuk terserap di bawah sadar, ilmu yang membahas itu adalah hipnosis. Ya gitu. Ya. Jadi kalau orang tua melakukan sesuatu tindakan atau ucapan kemudian itu terserap, artinya orang tua sudah menghipnosis anaknya dong. Correct. Tanpa dia sadari bahwa dia sudah menghipnosis. Tanpa dia perlu tahu ilmu hipnosis, ya udah terjadi. Dia sudah melakukan itu. Dia udah melakukan. Makanya saya sering ngomong dalam workshop seminar saya bahwa orang tua adalah penghipnotis terbesar untuk anaknya. Terbesar dan terkuat. Orang tua adalah penghipnotis terbesar dan terkuat untuk anaknya. Diakui ataupun tidak. Diakui ataupun tidak. Yes. Kenyataannya. Yes. Oke. Gitu. Anak Anda percaya bahwa dia hebat, ya karena orang tuanya. Anak Anda percaya dia itu teledor, ceroboh, ya karena orang tuanya. Anak itu percaya bahwa dia tukang habisin makanan, ya karena orang tuanya. Anak itu percaya karena dia itu tukang habisin duit, gak bisa simpen duit, boros, pasti kata-kata orang tuanya. Melalui kondisi apa itu hipnosis itu bisa masuk, Coach? Repetisi. Oh, repetisi. Kalau orang tua terus, terus ngulang, kamu ini begini. Saya ada satu klien nih ya. Dia orang dewasa. Usia 35-an tahun nih waktu datang ke saya nih. Problemnya begini, Pak Haris, tolong dong bantuin saya, kenapa gitu kan. Saya tuh ya kalau keluar itu nggak berani bawa uang lebih dari 50.000. Hah? Emang kenapa? Gitu kan. Ya kalau saya bawa lebih dari 50.000 itu pasti habis katanya. Kalau kurang nggak bakal habis gitu. Kalau 50.000 atau kurang itu pulang utuh. Terus saya tanya, lu yakin? Lu yakin? Saya udah pernah ngetes. Ngetesnya gimana? Ya saya bawa 100.000. Tiba-tiba ada temen datang nyamperin. Lu punya duit gak? Gue pinjem. Loh, kok dia tahu ya saya pas lagi bawa duit 100? Kok kemarin-kemarin pas saya bawa 50.000 kok dia gak datang gitu? Gak ada yang pinjem duit. Gitu kan ya. Terus ya bermacam-macam kan alasannya. Ya udah akhirnya keluar. Atau saya pernah bawa 200.000. Sampai sore saya mau pulang kerja aman. Saya pulang dari kantor, tiba-tiba mama saya telepon, "Nak, kamu di mana?" "Oh, saya lagi pulang, Ma." Gitu. "Kamu bisa mampir nggak ke apotek beliin obat?" Dan habis. Dan ya lu tau lah ya story-nya akhirnya habis 200.000.
Oke, so maksudnya nggak mungkin dong lu sebagai anak nolak permintaan mama yang minta dibeliin obat dong, jangan. Iya sih. Tapi kalau ngeliatin, kalau membayangkan ininya coach, mamanya masa nunggu sampai anaknya bawa 200.000 baru Kan mama perlu juga nggak tahu. makanya. Makanya dia juga heran kan gitu kan. Makanya dia ngomong, saya tuh heran kalau saya bawa uang 50.000 itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Sampai rumah pulang utuh. Tapi kalau lebih itu ada aja. Yang temen pinjem lah, mama lah, yang nanti ban bocor lah gitu kan. Yang pokoknya selalu ada pengeluaran yang bukan foya-foya loh. Tapi kayaknya itu logis dan nggak bisa Iya. dihindari. Nah, singkat cerita nih. Sewaktu saya lakukan hipnoterapi untuk cari akar masalahnya, coba tebak apa yang terjadi? Anak ini di usia 5 tahunan itu lagi cari makanan, nggak ketemu, dia nangis gitu kan, dimarahi sama mamanya. Dan mamanya ngomong, kamu ini pinternya ngabisin makanan sama ngabisin duit aja. Nah, kata-kata ini selalu diulang. Sampai dia masuk SD, kasih uang jajan, ulangin. Cut, ulangin ya. Nah, kata-kata ini selalu diulang oleh mamanya. Waktu dia masuk SD, kasih uang jajan, gitu kan. Selalu habis. Dan mamanya akan selalu ngomong, habis lagi uangnya. Kamu tuh kalau dikasih uang ditabung. Ulangi. Kamu tuh kalau dikasih uang ditabung kenapa? Jangan dihabisin semua. Oke? Jadi itu sumbernya. Itu terus diulang sampai dia umur 35 tahun. Sekarang dia udah punya anak. Kalau dia pergi ke rumah mamanya, mau pulang, mamanya, sini. Kamu sekarang udah punya anak. Jangan boros. Masih lagi. Ya, kamu itu boros. Ya, kerjaanmu ngerjain habisin duit aja. Istrinya dipanggil. Kasih tahu ya suami kamu nih. Dia ini nggak bisa simpen duit. Kamu yang harus bisa jaga. Uang jangan serahin dia semua. Itu sampai dia umur 35. So, mom and dad, Anda boleh lakukan eksperimen ini di rumah Anda dengan anak Anda. Dengan resiko tanggung sendiri. Tinggal cari Coach Aris saja nanti ya. Lakukan percobaan ini dan lihat usia 35 apa yang terjadi sama anak Anda nanti ya. Nggak usah 35 ya. Usia 25 aja udah ketahuan. Anda ngomong sama anak Anda, kamu ini boros. Ngomong terus tiap hari. Kamu ini nggak bisa simpen duit, kamu nggak bisa simpen duit. Terus ngomong aja terus. Kalau seperti itu, coach, logikanya kalau kita merepetisi hal-hal yang seperti itu, kalau kita repetisi kebalikannya, efeknya akan beda lagi dong. Nih ada satu orang yang belajar hipnoterapi sama saya, gitu. Pada saat dia belajar, dia akhirnya aware. Oh, pantas ya mama saya itu melakukan sugesti yang baik. Oh, kenapa saya nanya gitu kan? Gitu. Jadi dulu waktu dia TK, sebenarnya nilainya itu jelek. Sebenarnya nih, gitu ya. Tapi mamanya selalu ngomong sama dia. Kalau dia nanya nih, kan kalau ngambil rapot anak TK kan mamanya pasti yang ngambil rapot kan, gitu kan. Gimana mah gitu ya. Mamanya selalu ngomong, kamu emang anak mama yang paling pinter. Nilai kamu paling bagus. Gitu. Dibohongin. Sebenarnya tuh, ya dibohongin sebenarnya gitu kan ya. Kamu itu paling pinter memang katanya gitu, keren gitu kan ya. Selalu ngomongnya begitu. Sampai ketika dia SD, dia nggak sengaja lihat rapot TK-nya dia. Dilihat dong, nilainya jelek gitu kan ya. Terus dia tanya mamanya, "Mah, katanya mama nilai aku bagus. Kok ini jelek?" Tahu nggak mamanya jawab apa? Itu guru kamu salah. Kamu itu pinter. Itu salah. Jangan dilihat. Dan tahu nggak? Anak ini tumbuh menjadi juara kelas. Karena omongan mamanya. Karena omongan mamanya. Kamu itu pinter. Sampai dia kuliah, the best. Di pekerjaan, karirnya dia, the best. Jadi kenyataannya karena dia believe, dia pinter. Oke.
Mau lagi yang lebih ekstrim ceritanya. Ada lagi. Ada lagi. Ya, hari ini orang ini pengusaha. Oke? Dia punya usaha yang gede banget. Tapi tahu nggak sejarahnya dia? Dia ini adalah anak petani. Oke? Anak petani. Petaninya pun petani sewa, bukan yang punya lahan sendiri, tapi sewa lahannya orang. Tapi dari kecil, papa mamanya selalu ngomong, kalau dia pulang sekolah, mereka akan ngomong, anak bos datang, bos datang. Itu dari dia kecil. Jadi dia merasa bahwa dia anak bos. Yes, dia tuh bos, bos. Nih bos datang nih, selalu. Begitu dia selesai sekolah, dia kerja. Tahu nggak jadi apa? Jadi apa? Satpam. Oh, satpam. Oke. Terus kapan jadi bosnya? Belum ceritanya belum selesai ya. Oke. Jadi satpam. Setiap kali dia pulang rumah, orang tuanya selalu ngomong apa? Ini bos. Bos datang. Padahal dia satpam. Oke. Dan dia dipertemukan dengan seorang sahabatnya dia yang mengenalkan dia tentang sebuah bisnis. Dia mulai belajar dengan susah payah. Ya tahulah ya gimana mindset seorang anak petani satpam sekarang mulai bisnis. Kan mindsetnya beda ya tentunya ya. Wah dia belajar. Skill setnya juga Skill setnya beda, mindsetnya beda. Tapi dia belajar. Oke. Karena dia punya bekal bahwa dia anak bos. Dia bos. Ya. Kan, ya? Dan akhirnya dia berhasil. Hari ini dia bos beneran. So Mom and Dad, powerful itu Mom and Dad tanpa Mom and Dad menyadari bahwa Mom and Dad punya kekuatan yang sekuat itu pada anak Anda, ya. Wow, inspiratif banget Coach. Ya. So jadi someday kita akan undang dia untuk bicara ya. Boleh Coach. Boleh banget. Ya mungkin Mom and Dad mikir ini beneran nggak sih? Ini beneran. Ini real client yang saya kan. Gitu. So jadi saya sering ngomong sama orang tua gini, orang tua itu punya kekuatan melalui kata-katanya untuk menciptakan seorang manusia yang hebat atau seorang manusia yang pecundang. Itu semua tergantung orang tuanya. Ya, orang tuanya punya peran besar. Andil yang sangat punya besar. Andil dalam pembentukan citra diri seorang anak tadi. So, apakah Anda mau mencetak seorang yang luar biasa atau Anda mau mencetak seorang pecundang? Anda punya peran besar. Kalau begitu, Coach, ada kata-kata yang produktif, ada kata-kata yang tidak produktif. Suaranya naikin lagi. Oke. Jadi Coach, ada kata-kata dari orang tua yang produktif dan ada yang tidak produktif. Itu sebenarnya cuman pola komunikasi ya Coach ya? Iya. Dan itu pun bisa mempengaruhi efeknya panjang banget gitu kan Coach? Yes. Makanya saya tuh sering mengajarkan ke orang tua, perhatikan pilihan kata Anda. Karena pilihan kata Anda itu akan didengar oleh anak Anda dan itu akan membentuk satu image dalam pikiran dia. Dan image itu akan menentukan bagaimana dia melihat dirinya dan melihat dunia. Oke. Dan Coach tadi bilang hipnosis itu dilakukan oleh orang tua melalui repetisi. Ada cara masuk yang lain lagi nggak Coach? Banyak. Tapi kita bahas di another. Oke. Cut ulangin ya. Banyak banget. Tapi kita akan bahas itu di segmen-segmen yang lain kayaknya ya. Saya cuma bisa cerita poin paling penting yang hari ini yang saya mau sampaikan itu adalah repetisi dari kata-kata. Baik. Oke ya. Cara-cara yang lain itu seperti kayak muatan emosi ya, kemudian figur otoritas dan sebagainya itu banyak banget ya. Itu ntar kita bahas di next segmen. Kalau afirmasi bisa nggak Coach? Afirmasi itu kata-kata kan? Kata-kata ya. Ya sama. Itu bagian dari kata-kata. Yes. Ya. Jadi sebagai orang tua Anda juga perlu mengajarkan anak Anda. Saya sering ngomong itu adalah kata-kata ajaib atau mantra. Ya, Anda bisa ngomong ke anak Anda, misalkan nama anak Anda siapa, misalkan Gunawan misalkan gitu kan ya. Ayo nak ngomong nak.
saya Gunawan, saya anak hebat, saya anak pintar, saya anak apa, kayak gitu. Jadi Begitu dalam terus, kondisi sadar aja gitu nggak iya, apa-apa? sadar aja. Nggak Habis harus mandi di lah, mau mmm, berangkat sekolah lah, oke, mau tidur lah, mau silakan aja. Kayak nggak ada gitu. waktu yang pas banget, tepat Semakin sering diulang, makin bagus. hmm, Repetisi. repetisi. This is very powerful. Oke, Oke? baik kalau gitu. Ada nggak tips-tips yang praktis Nah, bagi orang tua, bagi mom and dad, bagaimana sih caranya untuk membangun pola pikir yang baik kepada anak itu? oke. Rumus gampangnya itu gini. Katakan apa yang Anda inginkan terjadi. Itu langkah pertama ya, Coach? Ini dasar pemikirannya ya. Oke, Gitu. dasarnya. Pegang deh. Ulangi dalam pikiran Anda sekarang. Katakan apa yang diinginkan untuk terjadi. Nah itu ya. Apa maksudnya gitu? Maksudnya gini. Banyak orang itu mengatakan apa yang tidak diinginkannya. Contoh. Saya nggak mau miskin. Terus maunya apa? Kaya Gitu kan. kok. Hah? Belakangan tapi. Nah, orang nggak mau miskin itu bukan berarti kaya loh. Oke. Saya nggak mau miskin. Artinya bisa rata-rata, bisa pas-pasan, bisa kan? Bisa. Dan yang penting nggak miskin. Yeah. Not necessarily kaya kan? Iya. So, jadi yang Anda mau apa sebenarnya? Jadi nggak jelas gitu ya? Nggak jelas. Oke. Harus jelas dulu. Iya. Jadi kalau Anda kepingin kaya, kenapa sih Anda nggak ngomong saya mau kaya? Langsung Kenapa aja harus kan? muter gitu ngomongnya? Saya nggak mau miskin. Apakah kalau nggak mau miskin berarti sama dengan kaya? Enggak. Nggak tentu. Belum Ya. tentu ya. Pas-pasan itu nggak miskin. Itu bener nggak? Tapi nggak kaya. Tapi nggak kaya juga. Nah, banyak orang itu ngomong yang mereka nggak mau. Oke. Oke, saya nggak mau miskin. Saya nggak mau gemuk. Saya nggak mau anak saya besoknya susah. Terus maunya apa gitu kan? Saya nggak mau anak saya mengalami nasib kayak saya. Ini seringkali terucap atau cuma di pikiran orang tua. Di pikiran doang nih. Saya nggak mau anak saya kayak ngalamin kayak yang saya alami nih. Saya nggak mau nih. Terus dia melakukan sesuatu. Tapi dasarnya adalah saya nggak mau anak saya mengalami kesusahan seperti saya dulu. So kalau Anda berpikir kayak begini, itu udah pasti salah jawabannya. Sebaik apapun cara Anda berpikir, endingnya pasti salah. So, tipsnya adalah katakan yang Anda mau terjadi. Oke? Sesimpel itu. Jual tahu. Katakan apa yang Anda mau terjadi. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Contoh misalkan, dulu sebagai orang tua Anda mengalami kesulitan ekonomi. Terus sekarang Anda kepingin anak Anda itu makmur. Anda kepingin anak Anda itu berlimpah uangnya. Ya ngomong aja. Saya mau, ulangi cut. Ngomong aja, saya mau anak saya hidupnya berlimpah. That's it. That's it. Pakai semoga nggak, Coach? Ya, nggak usah. Nggak usah. Langsung aja. Saya Langsung mau. aja. Yes. Oke. Saya mau anak saya hidupnya nanti berlimpah. Apa yang saya perlu lakukan hari ini? Apa yang saya perlu ajarkan ke dia sekarang? Jadi kita melakukan sesuatu itu ada arahannya kan? Udah jelas. Saya mau anak saya berlimpah. Berarti hari ini saya perlu ngapain? Kan ada sebab, ada akibat. Kalau Anda mau anak Anda berlimpah, berarti hari ini Anda mau ngajarin dia apa? Kayak gitu ya. Nanti akan muncul yang namanya plan, rencana. Gitu. Bisa nggak? Saya mau anak saya berlimpah. Tapi hari ini saya ngomongnya, kamu ini bodoh banget. Bisa nggak? Kayaknya kan bertentangan ya. Iya. Gitu kan ya. Kalau saya mau anak saya berlimpah, ya ngomongnya, nak, rajin belajar ya. Nak, makin hari kamu makin suka matematika ya. Nak, entah gimana, pokoknya kamu itu makin suka belajar deh. Nak, belajar itu mengasihkan loh. Kalau dia memandang belajar itu mengasihkan, kira-kira dia akan punya peluang nggak untuk bisa berlimpah? Sangat besar. Sangat besar. Karena kalau dia belajar, berarti dia punya ilmu, dia praktek, betul kan ya? Itu kan penyebabnya. Gitu kan. Tapi harus diinfuse oleh orang tuanya dulu, gitu kan? Betul. Orang tuanya perlu terus repetisi.
Jadi tipsnya gampang banget. Hmm. Katakan yang Anda inginkan terjadi. Anda Itu kepingin, efektif banget ya. Anda kepingin anak Anda tenang. Oke. Anda lagi kerja, Anda pengen anak Anda tenang. Kalau kebanyakan orang biasanya ngomong apa? Jangan berisik. Jangan berisik, jangan ribut loh. Emang Anda mau anak Anda ribut? Kan nggak mau. Iya sih. Maunya apa sih? Maunya tenang kan? Udah ngomong aja, nak, yang tenang ya. Nak, papa kerja, kamu yang tenang. Gitu. Banyak juga mom and dad yang bilang, nak, jangan lari. Kenapa nggak ngomong berjalan ya, nak? Kan? Yes. Nak, jalan aja. Jalan aja gitu. Simple kan? Kalau dia nggak lari nanti dia merangkak. Kan bener, nggak lari kan? Orang tuanya marah lagi. Ya jangan merangkak juga. Anaknya mikir, katanya nggak boleh lari. Kan merangkak juga lari. Disalahin. Nggak pernah bener dong anaknya. Gitu. Ya. Oke. So hati-hati. Karena cara kerja pikiran kita itu unik gitu loh. Kalau Anda ngomong, nah jangan lari. Terus dia lompat-lompat. Salah lagi. Parah. Kan bener dia nggak lari. Gitu. Oke. Itu di satu sisi kayak gitu ya Coach ya. Tapi kadang-kadang kan benar nggak sih anak itu perlu dukungan emosional dari orang tuanya? Oh iya dong. Jadi yang seperti apa yang efektif dukungan emosional? Kita ngomongin emosional sekarang Coach. Tadi kan kata-kata nih. Orang tuanya emosi gitu maksudnya. Punya kedekatan emosi setiap deket emosi. Kedekatan semoga emosi. Mama Medan nggak mengalami itu ya. Deket-deket jadi emosi ya. Kedekatan emosi bukan seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi gini. Ini lucu nih cerita. Okay. Ini anak bermasalah, gitu kan. Orang tuanya datang nih. Orang tua ngomong, padahal saya ini selalu deket loh Pak sama anak saya. Oh ya, contohnya apa? Coba kasih tahu saya gitu. Kalau belajar saya temenin, sekolah saya anterin, bahkan kadang-kadang saya sempatkan untuk jemput dia, gitu kan. Sampai saya mikir, wah, deket juga ya, gitu kan. Orang tua siaga sebenarnya. Ini keren banget nih orang tuanya gitu kan. Tapi kenapa bermasalah gitu kan ya. Sambil dengerin dia cerita, saya mikir gitu. Terus akhirnya, mulai ketemu nih. Gitu. Saya nanya, Pak, sorry ya mau nanya. Pada saat Bapak nemenin dia belajar, Bapak ngapain? Gitu. Oh, saya juga kerja. Nah, mulai ketahuan nih gitu kan ya. Oke. Pada saat Bapak nganterin dia, itu pakai motor atau mobil? Oh, saya pakai mobil katanya. Oh, oke. Berarti anak-anak di situ sama Anda? Iya, sama saya doang. Terus Anda ngapain? Saya telepon. Tahu nih sumber masalahnya gitu kan ya. Ada di sebelah, tapi kayak nggak ada gitu ya anaknya. Iya. Seolah-olah anaknya nggak eksis di situ. Si papa merasa dekat secara fisik gitu. Itu udah cukup. Berarti ya udah selesai gitu. Dan papanya nggak pernah nanya anaknya oke apa enggak dengan itu. Jadi setelah saya klarifikasi tanyain nggak pernah. Kayak gitu. So kalaupun nanya, yang ditanyain adalah udah makan belum? Tadi makan apa? Makannya udah habis belum? Klise banget ya. Bukan klise. Pertanyaan detektif gitu. Lo mau nangkep maling gitu kan ya. Ngorek-ngorek. Tadi udah belajar belum? Ulangan bagus apa enggak? Bisa apa enggak? Gitu. Jadi pertanyaannya kayak pertanyaan interrogatif gitu. Kayak lu nanyain maling gitu kan. Dan anaknya punya ketakutan dalam menjawab. Iya dong. Oke. So, gimana cara bangun kedekatan emosional? Simple banget. Gampang. Jangan tanyakan aktivitasnya. Nanti aja, tanya aktivitas itu nanti aja. Tanyain gimana perasaannya. Oke. Gimana hari kamu? Gimana perasaan kamu tadi? Apa yang buat kamu happy di sekolah? Perasaan kan? Jadi kalau misalkan nanya perasaan itu, emang kadang-kadang kalau nggak terbiasa gitu ya, kita nanya gimana perasaan kamu? Karena jawabnya biasa gitu. Ya itu tuh biasa. Itu terjadi karena apa? Karena ya si anak nggak pernah dibiasakan, ya kan? Nggak pernah dibiasakan sehingga tiba-tiba sekarang Anda baru denger ini, gitu. Terus langsung praktek gitu. Kaget ya anaknya. Anaknya
Kenapa tiba-tiba papa mama Kepentok gue apa nih? nanya perasaan nih gitu kan. Pasti dia akan jawabnya biasa kayak gitu. Biasa So tapi curiga gitu. apaan nih gitu ya. Kalau itu terjadi it's okay, itu wajar. Gitu. Karena ini mungkin Anda pertama kali baru nanya gitu ya. Tapi please Anda ubah deh gitu ya. Jangan hanya nanya pertanyaan-pertanyaan interrogatif gitu ya. Udah makan belum? Tadi ulangan gimana? Bisa apa enggak? Kayak gitu-gitu ya. Itu aduh kayak kayak kita disidak gitu gak sih? Bener gak sih? Ya. Anak juga bakal ini lagi yang ditanya. Iya, Ada yang kayak lain. gitu. Ada yang lain nih gitu kan ya kayak gitu. Nah, jadi tanyakan gimana perasaannya. Oke. Dan kemudian ceritakan juga Mm-mm. bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua. Nak, hari ini apa yang buat kamu happy di sekolah? Gitu. Hmm. Tahu nggak tadi papa begini-begini loh gitu. So kita mulai dulu gitu ya. Oke. Atau kalau Anda sebagai mama Anda bisa nanya. Tadi mama rasain ini loh, tadi mama ngalamin ini loh, tadi di rumah gini kayak gitu. So Tapi yang positif ya coach. yang positif, Oh. yang pastinya positif ya, maksudnya positif gitu kan ya. Nah, mulailah gitu Hmm. ya. Karena dengan kita mulai, nanti dia akan mulai cerita juga akhirnya gitu. Oke. Mulai biasakan beberapa kali gitu ya. Nanti itu akan jadi habit nanti. Oke. Di situ itu akan membangun sebuah kedekatan emosi gitu. Hmm. Dan kalau Anda sudah membangun punya kedekatan emosi, maka ada apa-apa, anak itu akan ceritanya ke Anda duluan. Gitu. Kalau enggak, maka anak akan cerita ke siapa? Temen. Ke temennya, Orang lain. orang lain gitu. Bahaya dong. Dan Anda sebagai orang tua adalah orang yang paling terakhir tahu tuh tentang masalah anak Anda. Tentunya Anda nggak mau dong kayak gitu ya. Tapi banyak yang terjadi nih. Banyak kayak gitu. Ya itu tadi cirinya. Kalau Anda nanya anak Anda, tadi gimana sekolah? Biasa. Ulangan? Ya gitu deh. Hati-hati, komunikasi Anda udah berbahaya. Oke. Coach tadi kan coach sempat ngomong tuh tentang repetisi. Ya. Ya, caranya membuat program itu kepada anak Ya. adalah dengan repetisi. Kira-kira kalau dukungan mental atau dukungan emosional itu mempengaruhi nggak coach bagi seorang anak? Dukungan emosional, maksudnya kalau deket sama anaknya langsung emosi gitu ya. Kedekatan emosional. Setiap deket ngamuk Deket ya. emosi ngamuk. Oke. Ya itu penting banget ya. Karena begini, sometimes kalau kita bicara tentang kedekatan emosi ini, banyak orang tua itu nggak ngerti, nggak nyadar bahwa ini tuh ada gitu sebenarnya. Ini satu contoh kasus ini. Jadi ini orang tua heran kenapa anaknya kok susah diatur. Tiba-tiba jadi suka berontak gitu kan ya. Terus nggak nurut, kasih tahu gitu ya. Singkat cerita, sampailah ke ruang terapi nih gitu kan. Gue nanya-nanya gitu kan ya. Yang gue heran adalah pada saat gue nanya-nanya itu, si papa sama si mama ini ngomong bahwa mereka ini sering gitu sama anaknya nih, deket gitu sama anaknya gitu. Menurut ceritanya mereka gitu. Saya tanya, sedekat apa gitu kan ya. Ya kami sering gitu ngabisin waktu bareng-bareng katanya gitu. Kalau dia ngerjain PR, orang tuanya di situ gitu kan ya. Bahkan si papa itu sampai sempet-sempetin antar jemput anaknya sekolah. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya gitu kan ya. Dia sempet ngantar jemput anaknya. Which is bagus dong artinya kan sampai mau jarang-jarang tuh ada iya kan? kayak gitu kan. Iya gitu kan. Terus gue mikir gimana nih ya kira-kira ininya gitu kan ya. Lumayan deket nih gitu kan ya. Sering main bareng, ngobrol bareng katanya gitu. Bukan ngobrol. Sering terlibat bareng-bareng lah. Intinya kayak gitu. Sampai akhirnya terus gue kepikir. Gue nanya akhirnya. Ntar. Pada saat sekolah, Bapak jemputnya, pakai motor atau pakai mobil gitu kan. Gue pakai mobil sama saya gitu. Sama siapa lagi? Gak ada, cuma sama saya aja. Gitu. Kadang-kadang mamanya ikut, kadang-kadang enggak. Kalau saya dari kantor, kadang saya jemput dia gitu kan. Bagus kan sebenarnya gitu kan. Terus gue kepikir nanya, kalau boleh tahu di mobil ngapain Pak? Nah di sini nih gitu kan ya. Ya kalau di mobil dia masuk ya kadang-kadang saya mesti telepon gitu urusan kantor gitu.
Nah, ini mulai ketemu nih clue-nya gitu kan ya. Jadi dia menganggap bahwa dia udah deket nih sama anaknya. Nggak salah sih ya. Secara fisik deket ya, gitu kan. Tapi kan secara emosi belum tentu. Ya, ini yang dimaksud dengan kedekatan emosi kayak gitu. Nah, pada saat di rumah, kalau anak ngerjain PR, bapak ngapain ya? Ya saya di situ juga katanya gitu. Oh ya, udah tahu nggak bapak ngapain? Saya kerja juga. Oke, gitu kan ya. Oke deh, gitu kan ya. Jadi ternyata di pikiran orang tua ini yang dimaksud dekat itu ya dekat secara Fisik ya. fisik nih, kayak gini nih, deket nih, gitu kan ya. Padahal dekat secara fisik ini ya belum tentu gitu kan Nggak ya. ngobrol kayak kita Secara gini ya. ngobrol pun juga tergantung ngobrolannya. Oh gitu. Serius beneran gitu. Kalau kita cuma ngobrol, contoh nih yang sering terjadi nih biasanya gitu kan ya. Tadi lu udah makan belum? Jawabannya apa? Udah gitu kan. Kalau antara sudah atau belum gitu kan jawabannya gitu. Makan sama apa? Ayam gitu kan ya. Oke. Udah kerjain PR belum? Udah. Ngobrol juga kan gitu kan. Tapi ini kan obrolan seorang detektif sama maling gitu ya kayaknya. Kasar gak sih aduh. Tapi kayak maksudnya kayak ada tuntutan untuk kayak dijawab. kita itu kayak menyelidiki dia gitu, mensupervisi. Udah makan belum? Udah mandi belum? PR-nya udah kerjain belum? Bisa apa kagak? Ulangannya tadi gimana? Ini kayak kita mensupervisi kayak gitu. So bukan ngobrol seperti ini juga gitu yang gue maksud bukan kayak gini gitu ya. Jadi ini semoga nanti para orang tua juga nyadar gitu ya bahwa yang dimaksud dekat itu bukan cuma dekat secara fisik. Kalau udah dekat secara fisik dan ngobrol belum tentu juga gitu. Ngobrolnya gimana dulu gitu kan ya. Nah, obrolan yang kayak gimana sih gitu. Yang tadi apa pertanyaan lu? Membangun kedekatan emosional gitu kan ya. Jadi please jangan nanya aktivitas. Kayak tadi PR-nya apa? Udah kerja belum? Itu kan aktivitas gitu. Tapi tanyalah gimana perasaan. Contoh misalkan ya. Apa yang menarik hari ini di kantor misalkan. Ini kalau orang dewasa gitu kan ya. Kalau sama anak ya tadi yang menarik apa di sekolah? Gimana perasaan kamu hari ini? Oke. Apa yang buat kamu happy? Ada yang buat kamu sedih ya? Boleh nggak kita nanya yang sedih? Boleh aja. Kan maksudnya kan ya supaya dia mungkin dong, kan mungkin aja kan bisa mengungkapkan benar. Ada yang buat kamu sedih atau kecewa nggak tadi? Ada tadi si ini teman aku ini. Oh oke. Ya gitu. Ya, nah tanyakan perasaan-perasaan gitu karena itu yang akan membuat orang itu merasa dekat, merasa dikenali, even merasa disupport gitu kalau jawaban lu benar. Kalau benar, kalau salah, iya. Kalau salah masalah lagi deh. Nah, apa yang salah? Oke. Gitu kan ya. Misalkan nih, contoh misalkan kita role play nih ya. Ya, misalkan nih ya, ini anak nih ya, ini anak. Lu anak nih gitu ya. Gimana tadi ada yang buat kamu sedih di sekolah? Ada Pak. Apa itu? Tadi aku dibully sama temen. Oh. Oke. Ada yang ngambil paksa penku. Oh. Lain kali ya, kamu kalau kayak gitu jangan sedih. Itu jawaban yang salah. Oh gitu. Jadi harusnya jawabnya gimana? Oh enggak, kenapa? Kan sedihnya udah dirasain kan. Katakanlah kejadiannya tadi gitu kan ya. Berarti kan sedih itu real nggak? Bagi si anak. Udah jelas. Iya, jelas Terus terjadi. tiba-tiba sebagai orang tua, terus saya ngomong, kamu jangan sedih kalau kayak gitu. Lah, kan udah sedih gitu kan. Udah kejadian. Udah kejadian sedihnya gitu kan. Nah itu tuh. Sometimes kita berusaha untuk memberitahu cara yang benar, tapi nggak benar juga gitu. Kali kamu jangan sedih gitu kan. Oke. Mau boleh sedih kalau kayak gitu. Bagaimana? Kalau kenyataannya sedih, memang kalau sedih salah. Kan seakan-akan anak akan merasa, oh berarti salah ya aku punya perasaan sedih. Salah lagi gitu ya.
Salah lagi. Udah Jadi anak, sedih, disalahin ini gak lagi ada gitu. benernya nih kayaknya gitu. Jadi gimana dong coach? So, Respon orang tua kalau si anak merasakan emosi kesedihan, dukungan emosional dari orang tua itu seperti apa? ya Sebaiknya. dengarkan, terima dia, ya, dan kemudian pelan-pelan mulai tanyakan apa yang dia mau lakukan. Contoh nih, gitu ya. Hmm, Misalkan tadi lu cerita, iya, tadi iya. lu jadi anak nih, coba cerita. Sedih nih, gini, gitu kan Sedih ya. nih, tadi pennya direbut sama temen. Gitu. Aduh, ya juga sih ya. Pasti kamu sedih banget ya. Iya dong. Ya, ya kalau bapak jadi kamu sih sedih juga sih. Itu yang namanya pengakuan, penerimaan. Hmm. Empati itu ya. Ya, Be in the same shoes kayak gitu yes, ya. betul. Jadi Oke. nggak boleh sedih gitu, jangan. Tapi kalau anaknya kritis, tapi kan papa nggak mengalami yang saya alami gitu kan? Papa pernah ngalamin hal kayak gitu, walaupun bukan bolpen. Oh, oke. Ya, papa pernah ngerasain sedih kayak gitu. Waktu itu Sepenanggungannya. layangan papa tuh yang diambil, gitu ya. Jadi sobek akhirnya. Padahal tuh layangan hadiah dari engkong kamu, Hmm. engkong kamu yang pelaut itu, gitu kan. Nenek moyang kan pelaut ya. Nah, jadi kita ngomong bahwa kita juga pernah ngalamin. Oke. Sehingga yang ada dalam pikiran anak apa? Oh, ternyata bapak gua normal ya. Nggak cuma gue aja Jadi gitu. gue juga yang merasa sedih gitu kan ya. Oh, ternyata normal ya kalau sedih itu gitu. Oke. Dan itu membuat dia merasa, oh ya nggak parah-parah Yes. banget. Gitu. Ya, kan. kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita terima kayak begitu, eh, kita akan nanya rencana dia apa. Jadi, gimana setelah itu rencana kamu? Kamu mau sedih kayak gini sampai kapan? Hmm. Gitu. So, yang perlu diajarin itu begini. Banyak orang dewasa pun, mereka itu kalau terjebak dalam emosi negatif, mereka itu bisa lama tuh di situ. Hmm. Oke? Bener nggak? Banyak kejadian ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Bisa Nggak bisa move on. nggak Kayak bisa gitu move ya. on kan? Gitu kan ya. Kalau kecewa, kecewa gitu ya, masih sampai hari kedua, ketiga, keempat, seminggu, bahkan 3 minggu, sebulan bahkan gitu kan ya. So, Oke. jadi yang saya mau sampaikan begini, Mhm. bahwa emosi negatif itu it's okay, nggak apa-apa. Hmm. Karena itu ada dalam diri kita, berarti Tuhan memberikan itu dengan tujuan tertentu untuk kita. Gitu. Emosi negatif itu ada untuk memberikan alarm pada kita bahwa kita perlu melakukan sebuah perubahan di situ. Hmm. So, boleh aja kita ngalamin itu. Yang paling penting adalah satu, kita tetapkan batas waktu. Oke. Oke, boleh nggak kita marah? Boleh. Tentuin sampai kapan. Emang lu mau marah sampai terus kemarahan ini lu bawa terus sampai berbulan-bulan gitu? Yang ada lu kanker gitu kan ya. Ya, emang lu mau sakit hati lu bawa? Yang ada kanker juga nantinya gitu kan ya. So, jadi boleh kita mengalami emosi negatif itu naturally, itu adalah sebuah sinyal. Yes. Oke? Jadi emosi negatif itu adalah sebuah sinyal untuk melakukan perubahan pendekatan. Yes. Gitu ya. So, kita perlu tahu apa yang mau disampaikan oleh emosi negatif ini pada diri kita. Nah, itu yang perlu diajarin ke anak. Oke. Gitu. Jadi kita akan nanya. Jadi, kamu mau sedihnya sampai kapan? Apa yang papa bisa lakukan supaya kamu bisa happy lagi? Apa yang si anak mau lakukan? Apa yang papa bisa papa, lakukan? apa yang Apa yang papa bisa lakukan untuk kamu? Oke. Yes. Kamu happy. Gitu. Kamu mengharapkan apa dari papa? Wah, si anak seneng banget Iya pasti. kan? Maksudnya Lega bang. Anda tawarkan gitu ya. Maksudnya lu tawarkan kamu mau papa peluk atau mau kita minum jus bareng atau mau baca buku bareng atau mau kita nonton bareng atau mau ya kalau dia nggak bisa punya ide kita kasih beberapa alternatif gitu kan, Kasih dia pilih. kasih pilihan kayak gitu ya, dan kasih batas waktu sampai kapan kamu mau sedih seperti ini. Sama kita pun sebagai orang dewasa kalau ngalamin kesedihan, kemarahan, kekecewaan ya kita perlu kasih batas waktu. Mau sedih, marah, jengkel sampai kapan? Dan setelah itu what next? Nah itu kita perlu pikirin. Terus kita mau ngapain? Gitu. Nah itu yang kita perlu ajarin juga ke anak. Itu ceritanya.
So dengan begitu, lu bisa ngerasain nggak sih kalau misalkan lu Iya, iya, lu iya. sendiri nih, lu lagi Iya. marah atau sedih gitu kan ya. Terus gue datang terus ngomong, lu gitu aja marah gimana sih gitu. Kesannya gimana gitu. Iya kan? Nggak dimengertiin banget. Nah, itu yang dirasakan. Heeh. Tapi kalau misalkan, aduh, ya pantas sih lu marah sih. Hmm. Gimana rasanya? Ya kalau gue jadi lu sih, mungkin ya gue juga marah juga sih. Heeh. Mungkin lebih parah dari lu sih mungkin. Ketemu bolo. Nah, akhirnya Ringan lah ya. jadinya. Karena ini tuh prinsip psikologi sebenarnya. Oke. Gitu. Ingat nggak dulu? Gue nggak tahu ya, lu pernah ngalamin apa enggak gitu. Tapi dulu gue pernah ulangan itu nilainya jelek gitu kan. Terus kalau zaman dulu tuh kan kertas ulangan kan dibawa pulang nih, tanda tangan orang tua. Iya, iya. Terus waduh, dapat nilai 3 nih gitu kan ya. Itu mencongak, tau gak sih? Yang matematika ditanyain, Berapa kali "Lu berapa? berapa?" Ikut tulis cepat itu kan ya. Gila itu, nilai 3 gitu kan ya. Pulang, waduh gimana dia? Ih, jelek nih gitu kan. Terus gue cari akal kan. Yaudah deh, tanda tangannya nanti aja. Jadi dulu kan gue diantar sama papa itu pakai motor gitu. Jadi begitu papa udah di luar, udah starter motor, gue baru lari ke mama. Mama, cepet mah, tanda tangan nih mah. Papa udah nungguin gitu. Begitu dilihat, loh, kok 3? Kata, Udah tanda tangan dulu aja. Mama cepetan mau, papa udah nungguin gitu kan. Jadi kan gak sempat marah gitu kan. Tunggu waktu pulang. Tanda tangan, langsung cabut gitu kan. Mudah-mudahan lupa. Mudah-mudahan lupa gitu. Oke. Nah, ternyata mama cuma ngomong gini, yaudah, mama percaya kamu ya, kau belajar lagi. Itu mengagetkan loh. Serius. Ternyata cuma ngomong gitu doang gitu. Gue coba lagi ya, besok dapat nilai jelek lagi ya, gitu ya. Enggak lah kayak gitu ya. Pak. Jadi akhirnya terus, ternyata reaksinya cuma gitu. Oke. Gitu kan. Tapi kan tetap aja berjaga-jaga ya. Gitu kan. Nah, next time, gue nilai jelek lagi nih gitu. 5 kalau nggak salah. Tapi gue lihat sebelah-sebelah gitu kan. Ada yang 4, ada yang 3. Nah, gue jadi punya bahan dong untuk ngomong sama mama kan gitu kan. Nanti kalau mama nanya, gue akan jawab, ada yang 3 gitu. Tahu nggak? Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu nggak sih? Ketika lu ya misalkan nilai jelek gitu ya, terus lu lihat ada orang lain nilai jelek, itu kayak lu merasa kayak Pernah, Coach. Pernah. Nah, itulah naturally manusia kayak gitu. Jadi kita entah kenapa kita jadi kayak seneng gitu ya kalau ada orang lebih jelek dari kita. Jadi nggak jelek-jelek amat ya. Jadi nggak jelek-jelek amat gitu kan ya kayak gitu. So jadi begitulah yang kita ngomong gitu ya. Ketika misalkan tadi lu ngomong lu marah misalkan gitu ya. Terus aduh iya juga sih. Ya, gue bisa ngerasain sih yang lu rasain sih ya. Mungkin kalau gue jadi lu lebih parah lagi kali. Nah itu kan gue membuat diri gue lebih jelek. So otomatis lu apa? Lu akan merasa naik. Gitu. Akan beda dengan kalau lu ngomong, ayolah, lu tuh lebih besar dari yang lu pikirin, lu tuh hebat. Gak masuk dong. Gak masuk, karena lagi marah. Apa yang hebat? Itu kan buktinya gue marah. Gitu. Tapi ketika gue ngomong, ya sih, lu bisa rasain sih. Yang lu rasain ya. Kalau gue diperlakuin gitu sih, wah, mungkin gue lebih parah sih kayaknya. Itu gue nggak usah ngomong lu lebih hebat, lu sendiri akan merasa lebih hebat. Dan sesudah itu advice, nasihat apapun masuk. Saya akan terima karena karena udah dia merasa diterima perasaannya, nggak disalahin. Terus ternyata ada orang lebih parah dari gue. Nah itu dia akan merasa siap untuk terima jawaban. Nextnya adalah, jadi lu mau sampai kapan marah begini? Gitu. Nah itu akan kayak wake up call gitu ya. Juga ya, gue sampai kapan ya? Gitu. Kan gue udah merasa hebat nih gitu kan dia lebih jelek dari gue gitu kan. Masa gue sampai marah terus gitu. Nah itu tuh. Jadi pertanyaan berikutnya adalah lu mau sampai kapan? Nah itu juga yang perlu diajarin sama anak-anak. Tapi orang tuanya harus belajar dulu, Coach. Untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan.
Kalau orang tuanya nggak tahu, ya gimana merumuskan pertanyaan seperti Yes, itu betul. kan? Yes. Itulah gunanya sekolah orang tua ya coach ya. Betul banget. Makanya mom and dad perlu Mungkin belajar mereka berpikir, dulu nih yang gitu. nonton mungkin berpikir ini promosi ya. Bukan. Ini tuh cuma informasi Iya. sebenarnya. Ya, bukan Tapi memang promosi. itu penting gitu kan. Yes. Tergantung kita mau ngapain anak kita kan. Betul. Ya. Ya silakan aja, sah-sah aja kalau mau diapain ya terserah. Tapi kalau mau diarahkan lebih baik, ya memang ada caranya kan. Betul banget. Oke. Ya. Nah, Jadi begitulah cara kita mendekati anak kita dari sisi psikologi yang natural gitu ya. kemudian coach, ada nggak cara lain selain tadi repetisi, kemudian kita mendukung secara emosional? Yes. Ada teknik hipnosis nggak yang ringan-ringan aja nih untuk dilakukan kepada anak kita yang bisa membantu untuk membangun fondasi buat anak kita? Oh, Kan kita ngomongin hypnoparenting nih coach. teknik hipnosis nih ya. Iya dong. Oke, yang pertama siapkan bawang merah ya. Duh. Bawang putih telur ya. Nanti digosok dipuser. Oke. Oke, enggak ya. Oke. Jadi tadi pikir kita klinik lagi ya. Parah deh. Parah nih ya. Enggak. Jadi gini. Hipnosis itu kan sebenarnya adalah komunikasi ya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan ini dengan cara satu repetisi yang tadi kita udah bahas gitu ya, tentang repetisi gitu ya. Nah, sekarang gimana kita memanfaatkan kondisi anak yang sedang tidur? Nah, ini asik banget ya. Gua sering ngajarin ini ke klien-klien nih gitu. Jadi ini cerita dikit nih ya, sebelum cerita tekniknya nih, cerita dikit tentang hipnosis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kondisi hipnosis itu adalah kondisi di mana gelombang otak kita itu siap untuk menerima informasi. Sehingga informasi dari luar itu masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, itu membutuhkan satu prasyarat yaitu yang namanya frekuensi gelombang otak. Kayak gitu. Nah, frekuensi ini itu setiap hari naik turun. Gitu ya. Ketika lu lagi nonton film, fokus, itu otomatis frekuensi otak turun. Ya, karena fokus, konsentrasi kayak gitu kan ya. Bahkan bisa nangis, bisa ketawa ngakak, wah gitu kan ya. Padahal kan cuma film gitu kan ya, gitu. Kita terbawa suasana. Nah, itu tuh kita udah masuk ke yang namanya gelombang hipnosis, ya, ke alpha state kayak gitu. Kita ngikut alur gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan itu sehari-hari gitu. Misalkan nih, lu misalkan anak nih, lu lagi gambar. Kalau gambar itu kan pasti lagi fokus kan ya. Yes. Nah, nggak mungkin kan gambar sambil lain-lain enggak. Nah, kita kan lagi fokus begini, misalkan nih lu pura-pura gambar gitu kan ya. Nah, ini orang tua datang gitu kan ya, datang. Wah, keren, bagus banget nih gambarnya ya. Wah, seru nih, keren. Yes. Ini makin kamu mewarna kayak gini ya, kamu makin suka makan sayur deh. Nah, itu contohnya ya, sugestinya masuk. Jadi kita jangan interrupt proses ini. Biarin aja gitu ya. Kita masukin. Keren banget ya gitu ya. Kita ngomong keren ini supaya dia nggak terganggu dan dia happy. Ya, kita ngomong kayak begini, memuji dia, keren banget ya ini supaya dia happy dan dia tetap fokus di situ, gitu kan? Keren banget ya, bagus nih. Keren ya. Yes. Nah, makin kamu melihat warna biru ini, entah kenapa kamu makin suka sayur. Oke, nah itu masuk sugestinya. Jadi gunakan apapun yang dilakukan itu untuk masukin sugesti. Gitu. Makin kamu fokus, entah kenapa kamu makin suka makan sayur. Nah, kayak gitu. Dan masuk bakal manggut-manggut. Iya, gitu. Terus kalau misalkan nih ya, lu nyadar gitu. Misalkan nih gitu ya. Entah kenapa kamu makin gambar ini makin fokus, kamu makin suka makan sayur. Kok sayur, Pak? Kayak gitu. Protes kan? Don't worry. Udah masuk duluan. Protesnya belakangan artinya udah telat. Udah masuk duluan, udah masuk duluan dia. Gitu. Ya, begitu dia protes, "Pak, sayur, Pak," gitu. Oh iya ya, gitu ya. Ya juga ya. Tapi kamu juga sih. Gitu aja. Nggak usah dibantah. Iya, karena sayur itu berguna. Nggak usah. Kita cukup, iya juga ya, gitu. Ya, tapi nggak apa juga kan, sayur kan sehat juga, nggak apa-apa. Tapi itu nempel. Udah masuk. Nempel masuk. Jadi setiap kali dia ngambil warna biru,
dia ngambil warna biru sayur gitu. Repetisi. Itu tinggal direpetisi aja, tinggal diulang-ulang aja. Gitu. Dia lagi nonton nih film gitu kan. Oh, sering nih anak zaman sekarang kan sering nonton apa YouTube, TV apa gitu. Misalkan lu pura-pura nonton gitu kan ya. Kita datang di sebelahnya, jangan sampai mengganggu. Oke. Datang sebelahnya. Asik ya nontonnya ya. Wih, seru ya filmnya ya. Kita ngikut dulu nih, kita ngikut dulu. Wih, seru ya dia ya gitu ya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oke oke. Oke. Wih, lucu banget. Lu ketawa ngakak misalkan gitu kan ya. Iya 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 iya. Oke. Entah kenapa makin kamu ketawa lihat film ini ya. Mhm. Oh, makin suka matematika nih. Hmm. Walaupun dia begini, gak apa-apa udah masuk ya gitu. Tenang aja kayak gitu. Oke. Itu caranya. Tinggal diulang aja. Ulang, ulang, ulang kayak gitu. Di berbagai momen yang berbeda. Berbeda. Ulang, ulang, ulang. Masuk aja nantinya. Kayak Trik yang bagus nih coach. Mom and dad bisa coba ya. Ini mesti dicobain nih. Dan mom and dad bakal kaget banget. Anaknya bakal suka matematika, suka makan sayur, Yes. karena diselipin. Yes. Dan nggak dipaksa gitu. Yes. Jadi dia harus apa yang dia sukain, yang kita cuma ngikut aja gitu kan. Masuk selipin pelan-pelan gitu ya. Oke. That's hypnosis. Oke. Dan semua orang tua bisa. Semua orang tua bisa. Jadi Yang penting nggak klinik kan? ada yang klinik mau. Next pembahasannya. Kalau yang itu ada tempatnya. Oke. Tapi bukan di channel ini pastinya ya. Bukan di channelnya orang tua ya. Sekolah orang tua ya, bukan ya. Baik, kalau gitu gini coach, kita mau tahu lagi nih. Kita mau wrap up bahwa langkah pertama untuk membangun fondasi yang kokoh untuk anak supaya bisa sukses apa coach? Iya. Yang paling pertama adalah pastikan bahwa anak ini tumbuh dewasa itu dengan citra diri yang sepositif mungkin. Ya, saya tahu lah, kita nggak mungkin bisa 100% positif lah ya. Karena kita sendiri kadang-kadang masih punya luka batin yang kadang-kadang itu muncul gitu kan ya. As a parents nih kita gitu kan ya. Tapi dengan niat bahwa kita mau belajar menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita. Dengan niat kita juga mau mengontrol pikiran kita, perasaan-perasaan kita, emosi kita, kata-kata kita gitu ya. Maka itu udah akan menjadi sebuah nilai plus gitu ya, bahwa kita memang berusaha gitu ya untuk jadi lebih baik kayak gitu. Nah, paling tidak kita bisa mengurangi kerusakan-kerusakan citra diri yang ada pada anak kita paling tidak. Gitu ya, daripada kita loss gitu ya. Pokoknya sikat terus gitu kan ya. Kan mendingan ada kontrol gitu ya gitu. Sehingga akhirnya anak itu tumbuh dengan PR yang dikit gitu. Yang gue maksud PR adalah dia nggak perlu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk memperbaiki mindset-mindset salah, luka-luka batin yang ada di dalam dirinya. Gitu contohnya. Karena itu sendiri kan makan waktu ya, gitu kan. Sayang banget kan waktunya ya, gitu ya. Bisa digunakan untuk berkarya sebenarnya, kayak gitu. So jadi itu yang paling penting, gitu ya. Jaga citra diri anak tadi, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita perlu melatih anak-anak itu untuk punya sebuah life skill, basic life skill, gitu ya. Seperti hal-hal yang sederhana, gitu ya. Seperti kayak misalkan dia perlu bertanggung jawab. Nah, hal berikutnya lagi yang kita perlu perhatiin adalah kita perlu melatih anak-anak itu basic life skill, gitu ya. Seperti kayak misalkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia pribadi, ya biarkan dia lakuin, gitu ya. Contoh misalkan belajar, dibiarkan dia belajar, gitu ya. Nggak usah sampai dikasih iming-iming uang lah, gitu kan ya. Jadi kamu mau nggak mau belajar ya belajar, gitu. Terus misalkan kayak beresin tempat tidur walaupun sepele gitu ya. Tapi biasakan itu supaya dia terbiasa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Dia punya kepekaan nantinya gitu. Kemudian kalaupun perlu ini balik lagi ya, tergantung nilai-nilai di keluarga itu. Kalau habis makan minimal kamu harus bawa piringnya ke tempat cuci piring sendiri. Jangan digeletakin di situ. Kamu harus beresin, rapiin, taruh di situ gitu.
Akan lebih baik kalau kita minta dia, kamu cuci sendiri, beresin. Kamu tanggung jawab sama diri kamu sendiri, begitu. Ya. So jadi basic life skill itu kalau perlu memang dilatih itu ke anak. Ya, karena itu penting gitu loh. Dan Ya, itu akan berguna untuk itu dia akan di berguna untuk kemudian hidupnya hari. nanti. Yes, akan sangat berguna. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mengenali emosi-emosi gitu. Karena saya menerapi begitu banyak orang dewasa gitu ya. Dan problem mereka adalah mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah, kalau orang tumbuh dewasa dengan nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya, terus gimana mereka mau cari solusi? Iya kan? Nah, itu dimulai dari orang tua yang bisa mengedukasi anaknya dan mengajarkan tentang kecerdasan emosi itu. Gimana mengelola emosi yang sedang terjadi dalam diri anak itu. Sehingga dia tumbuh itu dengan kecerdasan emosi yang bagus. Jadi coach, hari ini kita berdiskusi tentang parenting kan, Yap. dan juga ada unsur hipnosisnya. Mm-mm. Jadi kalau digabung hipno parenting. Ya. Nah, ini kan sangat bermanfaat ya coach Ya. untuk orang tua, untuk anak, kemudian dan ini kan sebuah program yang sangat menarik nih. Gimana kalau misalnya mom and dad ada yang tertarik dan pengen tahu lebih lanjut tentang ini supaya bisa Oke. menguasai itu? Supaya ahli ya. Bisa jadi. Ya. Jadi hypnoparenting adalah ilmu parenting yang memang didasarkan dari pemahaman hipnosis. Karena background gue kan hipnoterapis ya. Yes. Gitu. Jadi dari mekanisme pikiran itu gimana sih kita itu memahami apa yang terjadi pada seorang anak. Sebenarnya ilmu ini bukan hanya bisa digunakan untuk memahami anak-anak doang. Tapi ini bisa digunakan untuk memahami orang-orang dewasa di sekitar kita. Gitu. Termasuk mom and dad yang misalkan punya bisnis, punya karyawan gitu kan ya. Karyawan itu ibaratnya kayak anak loh sebenarnya. Iya, kadang-kadang bisa begitu kan. Nah, ilmu ini sebenarnya itu di tingkat yang lebih dalam gitu ya. Itu bisa digunakan untuk itu sebenarnya. Gitu. Jadi bukan hanya belajar untuk gimana mengelola, mengoptimalkan itu potensi anak-anak kita gitu ya, tetapi juga bisa untuk mengoptimalkan anak buah gitu ya, fruit children. Benar nggak sih? Anak buah. Fruit children, anak buah ya. Gitu. Terjemahan bebas banget nih. Oke. So, jadi yang mau belajar lebih dalam tentunya welcome gitu ya. Karena tujuan gue buat sekolah orang tua itu memang kepingin menyebarluaskan ilmu ini sebenarnya gitu. Ada workshopnya nggak coach? Enggak, gue udah nggak punya waktu. Mohon maaf. Terus apa yang harus dilakukan oleh para orang tua yang misalnya antusias setelah mendengarkan diskusi kita? Apa yang harus mereka lakukan untuk mencari tahu lebih lanjut? Jadi semua ilmu lengkapnya ini itu udah gue bahas di dalam satu video pembelajaran gitu ya. Jadi electronic courses jadi ceritanya ya gitu ya. Di situ udah lengkap gue bahas semuanya, termasuk aplikasinya gimana gitu ya, sampai cukup mendalam gitu. Sehingga yang belajar ini bukan tadi seperti gue ngomong, bukan hanya bisa untuk memahami anak gitu ya, tapi bisa memahami orang dewasa sekitar kita, termasuk tim gitu ya. Jadi kalau ada business owner gitu ya, anda yang punya anak buah lah, yang punya fruit children deh pokoknya gitu kan ya. Ini akan sangat berguna banget gitu ya untuk memahami mereka tuh kenapa sih mereka tuh berperilaku kayak gitu gitu. Sometimes kan kita sebel gitu ya. Itu ini orang kenapa sih begini gitu kan ya. Apalagi udah dikasih tahu berkali-kali, capek nggak? Pegel. Gimana sih udah kasih tahu berkali-kali masih aja gitu. Bukan salahnya dia gitu. Tapi cara kita yang ngomong yang salah. Ya. Jadi introspeksi ya. Jadi kita juga perlu mengubah cara kita ngomong. Sehingga potensi untuk masuk ke dia itu besar banget gitu. Karena kalau cara kita ngomong salah, ya lu akan ketemu tembok. Mental ya. Iya, nggak ngefek kayak gitu. So, pikiran manusia itu ada cara kerjanya. Kayak komputer dia punya bahasa pemrograman sendiri, betul ya? Gitu. Kalau nggak sintak error. Sintak error ya. Betul, ya kan? Ke manusia bisa juga ya. Bukan salah komputernya kan, gitu kan? Salahnya kita nih yang salah bahasa. Iya, gitu kan? Sama nih, kalau kita gemes sama orang-orang ini nggak ngerti-ngerti, bukan salah dia, salahnya kita nih, gitu. Salah masukin data, kayak gitu, ya. Akhirnya kita jadi
mungkin masuk datanya tapi kita harus berusaha keras gitu sama dia. Kan capek jadinya. Ya tapi kalau nggak capek nggak apa-apa juga sih ya, silakan lanjut ya. Macul dulu ya, macul. Nah tapi kalau yang benar-benar mau belajar gitu ya, gimana mengerti, memahami pola pikir manusia itu kayak gimana. Terus berarti kita perlu nyusun kosakatanya kayak gimana gitu ya. Iya. Itu memang ada ilmunya kayak gitu. Jadi kalau tadi lu perhatiin apa yang tadi gue sharing, kata-kata yang gue pakai itu semua kayak ada polanya gitu sebenarnya kan. Iya. Iya, Nggak betul. sembarangan kata gitu loh. Nah, Yes. itu memang bisa belajar sih gitu. Jadi sekarang ini workshop udah nggak ada karena benar-benar jadwal yang sangat padat gitu. Cuman Bapak Ibu, Mom and Dad bisa belajar sih lewat course tadi itu. Sehingga bisa berulang-ulang dilihat gitu ya. Yes. Kalau belum paham, ulang lagi sampai ngelontok gitu, sampai hafal sehingga otomatis bisa menjadi bagian dari diri Anda nantinya gitu. Di mana bisa diakses informasi itu, Coach? Nah, gimana nih? Nanti ada ini ya? Ya, oke. Oke. Ya, silakan di Akademi Hipnoterapi Indonesia pasti ada informasinya ya, Coach ya. Ntar lu ulangi lagi yang tadi, di mana? Oke. Ya, Nah, lu langsung ngomong atau gue yang ngomong tadi ya? saya dulu nih. Di mana ya nanyanya? Oke, Ya. lu nanya lagi nih. Oke. Kalau misalnya, nah pesan-pesan ulang. Jadi di mana nih bisa? Jadi di mana nih bisa didapatkan informasi? Ulang. Oke. Jadi di mana nih bisa didapatkan informasinya, Coach? Kalau ada yang mau. Ini ada linknya di bawah ini ya. Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak kelihatan nih gitu. Oke ya, Mom and Dad, di bawah ini ada link ya di sini ya. Nanti bisa cek ke situ deh ya. Itu untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Gitu. Tapi please saya pesan ya, karena nanti di dalam ini informasi penting tentang pikiran, please gunakan untuk hal baik ya. Soalnya ya ragu-ragu juga nih ya ngebagi masalah ini gitu ya, karena kalau sampai dimanfaatkan untuk hal yang nggak bener nih, harus ada disclaimer-nya ya. Iya. Hanya untuk dimanfaatkan demi kebaikan. Ya. Betul. Karena ini kita belajar tentang rahasia gimana kita bisa menginfluence pikiran manusia. Ya, kalau kita ngerti ilmu ini itu sebenarnya bahaya banget. Tapi kalau gua nggak bagi, kasihan juga ya gitu kan ya. Tapi gua bagi, aduh. Ya tapi gue percaya deh, yang nonton video ini pasti yang baik-baik, gitu ya. Jadi kita pasti akan ketemu orang yang baik aja nanti. Gitu. Terakhir, Coach, pesan inspiratif kepada para orang tua, bagaimana bisa mengoptimalkan pembentukan fondasi untuk kesuksesan anak. Oh, gue punya satu quote favorit ya. Ini tahun 2007 atau 2008, gue buat artikel, judulnya mencintai anak itu nggak penting. Ntar jangan kaget dulu. Oke. Tadi kita bahas tentang bikin anak itu jadi luar biasa. Sekarang nggak penting gitu. Iya. Okay. Sabar dulu. Jangan emosi. Kenapa gue yang emosi ya? Oke, jadi gini. Ini gara-gara apa? Gara-gara di sesi konseling nih. Gue nanya orang tua, gitu kan. Jadi sebenarnya Anda mencintai anak Anda nggak sih? Ya pasti lah Pak, kami mencintai anak kami lah, gitu. Oke ya, orang tua ngomongnya begitu. Tapi begitu gue ngobrol sama anaknya, gue nanya, kamu sebenarnya merasa disayang nggak sih sama papa sama mama? Ya itu om, bingung. Loh, kok bingung gitu? Maksudnya apa gitu kan? Kadang merasa disayang, kadang enggak. Jadi nggak nyampe. So artinya orang tua ngomong saya menyayangi anak saya gitu, tapi anaknya ngomong kadang saya merasa kadang kagak. Bahkan ada yang jawab enggak, papa mama nggak sayang aku. Ada yang jawab begitu. Yang lukanya lumayan lah kayak gitu ya. Gitu. So jadi di situ gue mulai mikir berarti selama ini yang orang tua ngomong mencintai anak nggak penting dong sebenarnya. Karena buktinya nggak diterima gitu kan. Iya kan? Iya. Gitu. Nah di situ akhirnya gue berpikir bahwa ada hal yang lebih penting gitu. Yang lebih penting itu adalah bagaimana membuat anak Anda merasa Anda cintai. Oke. Kalau lu membuat anak lu merasa lu cintain, berarti otomatis lu mencintai dia nggak? Iya dong. Pasti dong. Ya. Gitu. Nah, jadi
persepsi ini yang kadang-kadang itu membutakan orang tua. Aku udah mencintai dia. Sering kan orang tua ngomong gitu kan? Dengan cara saya, kan? Dari sudut pandang saya gitu. Pertanyaannya, dia merasa dicintai nggak? Itu yang paling penting kan sebenarnya. Nah, jadi mom and dad gitu ya. Ubah cara berpikir Anda. Dari sudut pandang, gimana ya membuat anak saya merasa dicintai. Kalau Anda bisa berpikir dengan cara seperti itu, maka hampir bisa dipastikan Anda mencintai anak Anda. Berikutnya memang butuh teknik, butuh ilmu. Nah, itu tinggal mempelajari aja di sekolah orang tua ini gitu ya, termasuk di course yang tadi ya, hypnoparenting course tadi itu gue bedah semuanya di situ, gue buka semuanya di situ. Jadi mindset yang perlu dimiliki, jadi pesan kita untuk dibawa pulang oleh mom and dad ini adalah mencintai anak itu nggak penting, tapi lebih penting adalah bagaimana membuat si anak merasa dicintai. Yes. End of quote gitu ya. Yes. Wow. Luar biasa sekali, Coach. Yes. Terima kasih pencerahannya hari ini. Tepuk tangan dong untuk gua, enggak ya? Lu narasumbernya norak banget sih gitu. Justru yang kayak gini nih yang dicari. Yang nggak punya waktu lagi nih karena saking sibuknya kan. Ya semoga obrolan kita mencerahkan lah ya, dan mendatangkan inspirasi untuk para orang tua lah. Karena memang itu tujuan gue dengan Akademi Hipnoterapi, dengan sekolah orang tua, tujuannya adalah itu sih. Gitu. Karena terlalu banyak hal-hal yang harusnya orang tua itu tahu gitu ya, sehingga mereka itu nggak harus mengalami problem-problem yang mereka punya sekarang gitu loh. Makanya dengan belajar di sekolah orang tua dan hypnoparenting course ini, bukan berarti semua masalah terus beres, enggak juga gitu kan ya. Cuman paling tidak masalah-masalah yang tidak perlu tercipta itu enggak terjadi lah. Karena masih ada yang lebih penting lagi untuk diurusin gitu kan ya. Kayak gitu. Ya, karena dibayangkan bahwa kalau semakin banyak mom and dad, orang tua yang bergabung dengan sekolah orang tua, belajar hypnoparenting, berapa banyak anak-anak yang bisa kita selamatkan masa depannya. Ya kan? Kalau kita melihat generasi depan kita, kalau anak-anak itu bisa bertumbuh dengan citra diri yang luar biasa baik, maka kita bisa lihat dong masa depannya bangsa kita seperti apa dong. Ya kan, Coach? Yes. Oke, Coach. Sebuah langkah besar yang kita mulai dari langkah kecil ya. Yes. Terima kasih banyak, Coach. Thank you. Thank you for today. Thank you. Sehat-sehat terus ya, Coach. Thank you. Thank you.